Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Farida. Saya dari kelas 12 IPA 3 absen 33. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas pokok hakim. Tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 67. Dan berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2005 bagian kelima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A dan bagian kelima Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A sebagai berikut. Pertama, Ketua. Tugas pokok ketua adalah mengendalikan, menyelenggarakan, melaksanakan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Kedua, Wakil Ketua. Tugas pokok wakil ketua adalah membantu ketua mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Ketiga, ada panitera. Tugas pokok panitera adalah membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi perkara. Keempat, ada hakim. Tugas pokok hakim adalah menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Kelima adalah sekretaris. Tugas pokok sekretaris adalah membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Barak Asam 5, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan Mahkamah Agung, pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, di mana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan. Dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Sekian penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Listio Gardeka, absen 17, kelas 12 IPA 3. Fungsi A. Fungsi ketua. 1. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara. 2. Ketua pengadilan negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. B. Fungsi wakil ketua. Wakil ketua pengadilan negeri berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya. C. Fungsi hakim. 1. Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan. D. Fungsi panitera. 1. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan. 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus. 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparasi perkara. 5. Pelaksanaan administrasi keuangan. 6. Pelaksanaan mediasi. 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. E. Fungsi sekretaris. 1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 3. Pelaksanaan urusan keuangan. 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. 5. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik. 6. Pelaksanaan urusan surat menyurat. 7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.